Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpahkan berbagai nikmat kepada kita sehingga kita masih diberi berbagai nikmat kepada kita, apakah itu berupa nikmat kesehatan, kelapangan waktu, kemudahan rezeki, dan nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah kepada kita adalah nikmat iman di dalam Islam. Kemudian selawat merakaikan salam, tidak lupa pula marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan alam, junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi ataupun utusan Allah yang terakhir diutus ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan menjawab pernyataan ataupun pertanyaan daripada akun Probihisian, yang mana beliau mempertanyakan ataupun menanyakan mengapa harus masuk Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, akun Probation ini adalah salah satu akun daripada saudara kita yang beragama Nasrani ataupun Kristen. Baiklah, kita akan menjawabnya dengan sangat sederhana. Mengapa harus masuk Islam? Karena hanya agama Islam sajalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun agama yang diturunkan oleh Sang Pencipta alam semesta. Pemirsa yang dirahmati Allah, apakah agama Islam itu memang benar agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, kita harus memperhatikan beberapa hal. Coba kita perhatikan. Agama Islam itu diturunkan yang terakhir kali kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu di kota Mekah. Yang mana pada waktu itu kota Mekah ini tidak termasuk dalam peta, tidak dikenal oleh bangsa-bangsa yang ada di masa itu. Lalu Nabi Muhammad SAW turun, lalu Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa perintah dan larangan kepada umat manusia, seluruh umat manusia. Maka kota Mekah terkenal sampai sekarang ini, seperti sekarang ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, coba kita perhatikan. Dari kota yang tidak masuk peta, kemudian Nabi Muhammad ini, agama Islam ini menyebar ke seluruh berbagai penjuru dunia. Coba perhatikan. Pada masa itu hanya dunia ini dikuasai oleh dua imperium, yaitu Persia dan Romawi. Dan coba perhatikan, coba pelajari, Persia dan Romawi sekarang ini mayoritas memeluk agama Islam. Dari situ kita dapat memperhatikan secara garis besarnya bahwasannya agama Islam itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah agama yang benar. Yang kedua, ajaran agama Islam itu merupakan kelanjutan daripada agama-agama yang terdahulu.
Yang mana coba kita perhatikan setiap agama yang ada di dunia ini, jika kita membaca kitab sucinya, pasti mengatakan Tuhan itu Esa, satu, tunggal, tidak bisa dilihat, tidak bisa kita bayangkan. Tetapi agama selain agama Islam, coba kita perhatikan misalnya agama Buddha, agama Hindu, kemudian Kristiani, mereka Tuhannya itu kelihatan. Mereka membuat patung sebagai jelmaan Tuhannya, itu merupakan penyembahan berhala. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya mudah jika kita memperhatikan agama yang benar itu agama yang bagaimana. Kita harus merujuk kembali kepada kitab sucinya. Seperti agama Islam, saya mengatakan Tuhan itu Esa, Qul huwallahu ahad. Allah itu, katakanlah Allah itu Esa. Orang Islam mengesahkan Allah. Nah, kemudian coba kita perhatikan yang keduanya, kita harus memperhatikan perintah di dalam kitab suci tersebut. Misalnya di dalam kitab Yahudi mengatakan bahwasanya ada Mesias ataupun Nabi setelah Musa. Orang Yahudi tidak mengakui kitab yang ada setelah kitab yang dibawa oleh Nabi Musa. Coba kita perhatikan, bisa umat Kristiani di dalam kitabnya mereka mengatakan tertulis bahwasanya ada Nabi setelah kedatangan, setelah Nabi Isa pergi. Ada. Nah, kemudian coba kita perhatikan kitab Al-Quran. Nabi Muhammad mengatakan, Al-Quran mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari situ kita dapat memperhatikan bahwasannya kita mengetahui agama yang benar itu hanya agama Islam. Jadi itulah mengapa Anda harus masuk agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, hanya ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.